udah ada Dr. Riza, udah ada Pak Martin, udah ada Bu Rusmiati, Pak Amri, dan juga Bu Swija untuk panel discussion kita pada hari ini. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang pertama nih, saya mau nanya dulu nih untuk untuk Dokter Riza. Jadi seperti yang dokter tadi sampaikan juga mungkin bahwa salah satu cara agar menghindari terpaparnya virus ataupun memutus rantai penyebaran adalah dengan cara menjaga jarak ya dok ya, yaitu physical distancing yang seperti sekarang ini banyak dilakukan. Dan ini juga salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi ya. Jadi selain itu juga PSBB gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu nih, ada beberapa pekerjaan tapi dok yang mengharuskan seseorang itu nggak bisa di rumah aja gitu, jadi harus mobile, harus keluar gitu. Nah, menurut dokter apabila kasusnya seperti ini, tindakan apa sih yang bisa diperhatikan supaya nggak terpapar sama COVID-19 ini dok? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa sektor yang dia di luar sektor kesehatan, tapi dia harus tetap berjalan. Contohnya adalah mungkin seperti sektor pelayanan publik ya, sektor pelayanan publik atau bank misalnya. Nah mereka tuh memang nggak boleh stop gitu. Jadi bagaimana solusinya bagi mereka gitu? Tetap yang pertama adalah sifat kaidah-kaidah PSBB ya, kayak misal social distancing, kemudian physical distancing, dan kemudian ya merubah paradigma baru dalam bersilaturahmi. Jadi sebelumnya bersalaman mungkin itu kita harus hindari. Kemudian juga harus lebih sering hygiene dan juga cleanliness itu yang harus lebih sering dijaga. Kemudian penggunaan masker itu menjadi hal yang wajib. Jadi memang harus provide oleh perusahaan tempat dia bekerja. Nah, bagaimana sifat maskernya itu ya cukup masker kain yang seperti dibilang oleh pemerintah gitu. Jadi prinsipnya adalah tetap kembali kepada pola hidup bersih dan sehat gitu, dan juga balik kepada hostnya, kepada orangnya, itu dia harus mempertahankan immune system dia. Nah, immune systemnya bagaimana ya, dengan berolahraga teratur dan juga dia makan makanan yang bergizi ya. Mungkin seperti itu saja, dan mungkin tambahannya adalah harus menyediakan ruangan-ruangan publik seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Martin ya. Jadi kayak misalnya tempat cuci tangan, hand sanitizer itu menjadi hal yang wajib disediakan oleh pemerintah gitu. Oleh sektor yang harus buka ya. Contohnya misalnya kayak bank itu mereka memang harus menyediakan minimal hand sanitizer. Kalau misalnya ada mobile hand washing yang untuk cuci tangan yang yang bisa dibawa-bawa, itu sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin perubahan seperti itu sampai nanti the new normal ini sudah biasa kita lakukan gitu, atau nanti sampai vaksin udah ditemukan gitu. Jadi benar banget tadi kata dokter mungkin ya, bahwa kita walaupun misalnya tetap harus mobile keluar, tapi yang satu yang harus kita ingat adalah kita harus tetap menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, seperti itu ya. Ya, tadi pagi baru baca berita nih dok, ada berita bahwa the new normal itu adalah perubahan budaya, bukan pelonggaran PSBB. Jadi ini yang menarik nih dok, kita bahas, karena kalau yang kita lihat kan sebenarnya arahnya belakangan nih ada sedikit ya quote unquote ya dok ya, kita ngelihat bahwa masyarakat sudah mulai bisa memang menerima pandemik ini, tapi karena bisa menerima dan hidup berdampingan dengan pandemik ini, ada sedikit kelengahan mungkin di tengah-tengah masyarakat, mungkin bukan menganggap enteng, tapi karena juga harus keluar, harus bekerja dan lain-lainnya, kesannya menjadi sedikit longgar gitu yang terjadinya. Nah ini bagaimana nih dok, antara pilihan bahwa harus kembali mengaktifkan ekonomi dengan pilihan tetap
menjaga kaedah stay at home gitu. Jadi kira-kira nih arah pemerintah ini sudah benar, Dok? Maksudnya dengan menggalakkan the new normal, perubahan budaya, bahwa budaya baru yang harus diadop, tapi di tengah masyarakat ini kan belum tersosialisasi dengan benar nih, Dok. Karena kalau ngomong masyarakat kadang-kadang mereka, oh ini sudah mulai longgar nih, saya sudah mulai traveling nih, begitu. Kira gimana, Dok? Ya, makasih Pak Ardi. Jadi memang menarik sekali mengenai the new normal. Kita pada umumnya berpikir, oh the new normal, ya udah balik lagi ke tabiat kita sebelumnya gitu. Padahal bukan gitu. Nah, kita ini pada saat PSBB atau lockdown atau apalah istilahnya, itu kalau saya mengatakan dalam kutip buang tabiat ya, buang tabiat yang jelek-jelek itu kita harus buang itu. Nah, COVID ini mengajarkan kita untuk hidup untuk bersih dan sehat. Dan kemudian yang menarik lagi adalah sebenarnya stay at home itu gimana sih gitu. Nah, stay at home itu sebenarnya adalah memastikan bahwa penyebaran itu tidak terlalu cepat sekali, sehingga pemerintah ataupun tenaga medis itu kita masih bisa membeli waktu lah kira-kira, membeli waktu sehingga kemampuan ICU, kemampuan rumah sakit kita tuh nggak overload dalam jangka waktu yang singkat, dalam waktu yang dalam satu waktu gitu. Sebenarnya fungsi dari social distancing, fungsi dari stay at home itu adalah itu. Nah, kalau misal kita dengar istilah flatten the curve gitu ya. Nah, fungsi dari stay at home adalah untuk flatten the curve. Maksudnya apa? Menciptakan kesempatan bagi semua orang agar kalau misalnya dia ke rumah sakit itu nggak overload. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian the new normal ya boleh-boleh saja kalau misal the new normal, tapi balik lagi kalau misal dari sisi pemerintahnya, maka pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses layanan kesehatan itu harus terjamin. Nah, gitu, baik nanti dari jumlah tenaga medisnya gimana, nggak terlalu lelah, dan kemudian fasilitas kesehatan itu bagaimana. Nah, untuk orang kita yang normal, ya kaidah-kaidah kita yang selama ini ya mungkin tetap harus dilaksanakan. Nah, itulah the new normal itu, kita harus hidup lebih bersih dan sehat. Kemudian makannya harus lebih bergizi. Kemudian menjaga imun tubuh kita. Ya, kaidah-kaidah seperti itu sebenarnya untuk the new normal. Untuk yang lainnya, sektor yang lain bagaimana? Ya, seperti biasa, dagang ya belinya murah, jualnya tinggi, ya itu tetap normal. Cuma apa yang membedakan normal yang sebelumnya sama normal yang sekarang? Pola hidup bersih dan sehat, dan juga kesehatan tubuh yang lebih harus diperhatikan. Kayaknya itu, Pak Ardi. Oke. Thank you, Dok. Ini saya mau sedikit ngelingin nih ke Bu Rusmita nih. Halo, Bu. Halo, Bu Rusmiati. Halo, apa kabar? Pagi. Pagi, Bu. Ketemu lagi. Iya. Bu, saya mau sedikit pertanyaan nih, Bu. Jadi tadi kan kata dokter the new normal itu kan sebenarnya kan paling penting mengenai hygiene ya, Bu ya. Nah, sekarang seperti kita lihat nih di tantangan dunia wisata sekarang setelah pandemik ini, sebenarnya daerah wisata itu juga harus menyiapkan prepare, Bu, ke arah bahwa tidak hanya tempatnya itu menarik, tapi tempatnya juga harus bersih. Tempatnya juga harus menyiapkan layanan kesehatan, tempatnya juga harus hygiene lah istilahnya, baik dari kalau kita lihat dari dunia pariwisata itu dari tempat wisata, rumah makan, hotel, itu satu the whole ekosistemnya, Bu ya. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri ataupun dari asosiasi ini sudah mengarah ke sana belum, Bu? Maksudnya kita sudah mulai mensosialisasikan belum ke teman-teman di baik itu di hotel, baik itu di tempat wisata, baik itu tour guide-nya, secara ekosistem secara keseluruhan, bahwa kita harus prepare nih, karena begitu ini dibuka, ya seperti Pak Jokowi pernah sampaikan, begitu bahwa tahun depan ini dibuka akan membludak, karena orang sudah lama di rumah, pasti semua orang pengen traveling dan segalanya.
Tapi kita tidak hanya bersaing di dalam negeri, kita juga bersaing di luar negeri, Bu. Karena bukan hanya kita aja yang terimbas, seluruh dunia terimbas ya, Bu ya. Jadi, apakah kita sudah prepare nih ke arah ke sana nih, Bu? Terima kasih Pak pertanyaannya. Aduh, hebat sekali nih pertanyaannya, kayak sudah memang orang turisme nih. Terima kasih. Betul-betul pertanyaannya perlu dijawab dan clear, dan memang ini supaya informasi dari teman-teman yang mau berpergian. Satu, tadi tentunya kita sudah prepare sekali dengan adanya yang tadi Bapak tanya, maupun dari hotel, dari penerbangan, dari guide-nya sendiri, dari restorannya, semua kita sudah mempersiapkan. Karena yang tadi yang ada presentasi saya juga, itu kita sekarang sudah menyiapkan bagaimana untuk pasca COVID-19 ini. Karena kita sudah cukup kerja di rumah, ya tadi kan, semua work from home. Dan itu sangat mempengaruhi tentunya penghasilan, dan tadi kalau data itu untuk keseluruhan dari travel agent rata-rata sudah 90%, rata-rata sudah tidak ada penjualan. Tapi kalau dari kedatangan itu ada 64% yang keseluruhan dari Kementerian Pariwisata. Nah tadi poinnya, tentunya kita sudah menyiapkan Pak. Kemarin pun kita sudah kemarin persis meeting dengan deputi, seluruh deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan teman-teman himbauan hampir 300 orang. Kemudian juga setiap satu ASITA ini asosiasi selalu memanfaatkan dengan tadi ya teknologi lagi, dengan webinar itu selalu ada. Nah Sabtu yang lalu dengan Pak Menteri Pariwisata itu ininya sekitar 600 partisipannya. Jadi itu kita tadi intinya kita menyiapkan pasca COVID-19 ini. Yang tadi dari memang kita jadi ada bidang yaitu pertama tentunya clean, kemudian health dan safety. Yang tadi dari pesawat sendiri, tadi pesawat misalnya seatnya itu 290, itu akan karena adanya physical distancing itu jadi itu separuh. Kemudian hotel yang biasanya mungkin kita boleh satu keluarga berempat, bertiga, nah itu diusahakan paling banyak 2, itu pun harus twin sharing yang intinya masih ada jaga jarak, gitu kan, itu udah disiapkan. Kita biasanya kalau twin sharing biasanya ada yang misal dan tetap bersatu itu harus, itu dari segi hotel. Kemudian juga dari segi restoran, itu kita usahakan bagaimana tadi ya, kalau kebersihan maaf nih, kalau kebersihan sebetulnya bukan tidak hanya di COVID-19 ini, karena kebersihan adalah salah satu ciri kita selalu mempromosikan atau ini terutama Indonesia itu kebersihan. Karena the first misalnya di airport yang untuk kebersihan ya, karena memang kebersihan itu selalu yang menjadi patok sampai sekarang pun, ayo terus. Misalnya di airport, the first image itu adalah restroom, toilet. Saya selalu ini memberi masukan. Kalaupun sekarang nih di airport yang baru sudah bagus dan terus. Dan sekarang alhamdulillah Pak Jokowi ini kita harus bersyukur itu concern sekali dengan turisme, dan memang turisme ini paling mudah karena dengan nggak perlu yang mahal-mahal, dengan kebersihan natural udah bisa menghasilkan uang. Jadi kembali dari kebersihan Pak, sebelumnya COVID aja kita selalu mengutamakan kebersihan. Apalagi sekarang. Nah, ini juga ada kebiasaan, maaf memang bukan yang kotor gitu kan, ada yang memang kan tipe manusia mungkin dokter juga lebih paham ya karakteristik orang kan ada beda-beda, ada yang simpel istilahnya dengan ini juga kalau meninggal aja gitu kan, ada juga yang simpel makan, kan ada juga memang orang yang sensitif gitu, kayak saya mungkin termasuk orang yang maaf gitu, apa-apa cuci tangan itu udah dimulai, tapi kan nah saya sampai bilang dengan dimulai dari kantor. Nah lihat berarti yang saya lakukan itu sebenarnya sekarang dilakukan oleh semua orang. Jadi kan biasanya itu harus air panas. Kalau kita kalau di hotel kan pasti panas piringnya. Jadi kalau kita di rumah pakai air panas, itu saya lakukan. Jadi kita belajar dulu Pak dari
warga, terus kemudian kantor. Jadi poinnya memang kebersihan itu sangat penting. Jadi apalagi sekarang tadi yang Bapak bilang kebersihan dari mulai restoran itu sudah mulailah harus bagaimana kebersihan itu dilakukan. Kemudian yang terakhir juga yang tempat-tempat Pak. Tentunya kebersihan itu toilet segala macam itu memang terima kasih. Mudah-mudahan ini suatu tadi ya Pak Dokter suatu yang akhirnya belajar dari pengalaman. Kebersihan itu adalah paling penting. Gitu, Pak. Tapi intinya kita sudah siap Pak dan memang khususnya turisme kita benar-benar sekarang itu memikirkan pasca untuk COVID-19 ini. Karena kita sudah merasa agak telat Pak. Kita sudah sendiri merasa telat. Dalam arti untungnya pemerintahan kita dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu negara lain sudah ada loh, misalnya di Italia yang udah banyak aja sudah bisa. Kemarin dari China udah Disneyland udah terbuka. Nah kita juga kangen dengan itu gitu. Nah kita sangat mempersiapkan. Kita selalu memonitor mana-mana tempat yang sudah bisa dilakukan di negara-negara lain. Nah kita belajar dari negara-negara lain yang sukses. Tentunya apapun kesuksesan itu belajar dari orang yang bisa sukses, maupun dari negara maupun orangnya personal sendiri. Itu Pak, terima kasih. Perfect jawaban pertanyaannya. Oke, thank you Bu. Ya, kita pastinya sangat berharap sekali supaya industri turisme ini bisa segera bangkit ya Bu ya. Karena saya setuju sama Bu Rusmiati bahwa industri turisme itu salah satu industri yang memang sumber daya yang tidak akan pernah habis. Beda dengan yang sumber devisa yang memang sudah kekal ya Bu ya. Karena kalau sumber daya alam lainnya kita butuh investasi besar, dan itu tidak kekal. Tapi kalau turisme itu kan ada selamanya, selama itu dimaintain dengan baik, itu akan menjadi sumber devisa bagi negara kita ya Bu ya. Itu memang salah satu yang sangat kita harapkan supaya bisa segera balik dan bangkit untuk dunia pariwisatanya. Oke, thank you Bu Rusmiati. Mungkin saya balikkan lagi ke Bu Vera. Oke, terima kasih Pak Sutardi. Selanjutnya mungkin tadi kita ngomongin tentang COVID juga, jadi saya mau coba nyambungin lagi nih ke bagian pengadaan. Saya mau nanya sama Pak Martin nih, seperti yang kita tahu Pak, seperti saat ini tuh sekarang lagi marak-maraknya COVID. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira dari segi pengadaan itu apakah terpengaruh sangat besar atau tidak Pak, kira-kira? Ya, baik. Terima kasih Bu Vera pertanyaannya. Jadi pengadaan itu kalau kita pahami semua sektor itu butuh pengadaan. Ada pengadaan tetap ada. Mungkin yang berubah adalah wujudnya. Ya, sebelum COVID identifikasi kebutuhan yang disusun dalam perencanaan itu, contohnya pengadaan mobiler. Nah, ketika ada COVID, mobilernya ditunda dulu, realokasi anggaran atau refocusing dijadikan mungkin ke APD, ya. Sekarang untuk mengantisipasi ekonomi di masyarakat, ada pengadaan sembako, berubah wujud ya, tetap ada. Memang beberapa pegadaian pekerjaan seperti konstruksi mungkin ada penundaan, tapi dia tetap menjadi pengadaan juga. Jadi seluruh dalam kehidupan kita di pariwisata juga itu di pengadaan barang jasa itu sangat berdampak. Jadi pengadaan barang jasa tetap, mungkin pada saat ini yang berubah adalah wujudnya. Lebih difokuskan kepada penanganan COVID. Jadi begitu Bu Vera yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pengadaan itu pasti tetap ada ya Pak, cuma bedanya berubah wujud aja tadi ya. Mungkin kalau misalnya dulu pengadaannya yang lebih dibutuhkan tuh apa, kalau sekarang tuh lebih mengarah ke misalnya APD dan lain-lain, seperti itu ya Pak ya? Ya, mungkin salah satu contoh lagi, kayak di hotel gitu ya Bu ya. Bagaimana kita ketahui di daerah-daerah juga, pemerintah di daerah juga mensupport tidak adanya
tamu-tamu dari luar negeri atau dari daerah-daerah, maka hotel-hotel dipersiapkan buat tenaga medis. Untuk tenaga medis, para dokter, para perawat, jadi mereka bisa fokus, berikan pelayanan. Ya, jadi pengadaan tetap ada, begitu Bu Vera. Baik, baik. Terima kasih Pak Martin atas jawabannya, menarik. Oke, Coba tanya ke Pak Vera. silakan Pak, silakan Pak. Halo, selamat siang Pak Martin. Selamat siang, Pak Terdi Huang. Pak Martin, sedikit nih, saya kemarin sempat di Techminar sebelumnya, kita juga sempat diskusi sama tim dari salah satu tim LKPP daerah. Nah, dari tim LKPP itu sempat menyampaikan bahwa sebenarnya dalam proses pengadaan itu biasanya kan ada penentuan HPS dulu, Pak. Jadi sebelum proses pengadaan, HPS harus ditentukan dulu. Jika perkiraan sementara. Ada penyampaian bahwa untuk COVID-19 ini, semua pengadaan yang berhubungan dengan COVID-19 ini tidak perlu ditentukan HPS dulu, tapi boleh langsung menuju ke proses pengadaan, Pak. Nah, ini bagaimana, apakah ini berlaku sama di semua daerah, atau hanya untuk daerah yang mungkin zona merah, atau mungkin tingkat wabah COVID-nya lebih tinggi? Ini bagaimana yang pelaksanaan sekarang di daerah Kepri, Pak Martin? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi di Kepri itu tetap mengacu pada aturan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga pembina kita, yaitu LKPP. LKPP seperti yang tadi disampaikan dalam presentasi saya, LKPP sudah mengeluarkan SE 3 2020 itu Pak. Bagaimana pengadaan barang jasa untuk penanggulangan COVID-19. Jadi kita tetap mengacu pada SE tersebut. Terkait dengan penyusunan HPS memang tidak diperlukan khusus untuk penanganan COVID ini. Kewajaran harga juga itu nanti ditentukan kemudian dengan catatan penyedia tersebut harus membuat sebuah pernyataan bersedia untuk open pricing gitu. Dia bersedia apa variabel, harga-harga yang dimasukkan di situ dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia bersedia untuk diaudit oleh Inspektorat Daerah maupun BPKP. Jadi itu tetap harus Pak dibuat pernyataan itu, dan dia juga harus mempertanggungjawabkan harga yang dia berikan. Jadi begitu Pak Sutardi. Oke, terima kasih Pak Martin, informatif sekali ini jawabannya. Oke, saya kembalikan ke Bu Vera. Oke, selanjutnya mungkin saya mau masuk juga menanyakan juga ke Pak Amri dari Sispo Sistem Indonesia. Untuk saat ini Pak Amri. Oke, Pak Amri. Pak Amri, untuk saat ini seperti yang kita tahu nih, di saat pandemi seperti ini kan sebetulnya banyak sekali platform yang menyediakan meeting online gitu ya, ada A, B, C lah gitu ya, kita nggak sebut merek. Nah, bisa nggak Pak dijelaskan apa sih sebetulnya membedakan solusi dari Cisco Webex dan si ABC tadi itu, Pak? Ya, oke. Thank you Bu Vera. Good question terkait dengan solusi online meeting kan memang sekarang banyak banget kan, dan bahkan ada banyak juga aplikasi-aplikasi online meeting tersebut yang menawarkan free license gitu kan. Nah, cuman terkait dengan work from home ini kan satu aktivitas yang kita lakukan di dalam satu perusahaan ya, maksudnya dalam satu kantor gitu kan, dimana somehow ketika kita ngobrolin soal satu meeting itu adalah meeting yang rahasia yang mungkin kita nggak pengen orang lain bisa tahu dan bisa terlibat di dalam meeting tersebut. Cuman sebetulnya kalau dari kami Webex, Cisco Webex sendiri adalah platform yang memang cukup strong karena kami adalah platform yang pertama yang punya platform ini. Jadi kalau ditanya umurnya Webex itu berapa, umurnya adalah 25 tahun per tahun ini. Kita udah dari tahun 1995 berdiri, kemudian baru diakuisisi oleh Cisco di tahun 2007.
Dan selain itu, menurut Gartner Magic Quadrant, jadi Gartner ini adalah satu um, tolak ukur yang biasanya digunakan di dunia teknologi dan IT, di mana Gartner ini menyatakan bahwa Cisco Webex adalah platform yang nomor satu di leader Magic Quadrant. Kurang lebih seperti itu. Dan alasannya apa aja? Ya salah satunya tadi, enterprise grade. Kemudian kedua adalah basic dari security-nya sendiri. Dan selain itu juga kita punya solusi bukan hanya sekedar meeting, tapi kita punya solusi yang end-to-end. Jadi mulai dari apapun yang terkait dengan collaboration, apapun yang kita butuhkan untuk berkomunikasi, baik itu komunikasi suara, melalui PSTN, melalui IP phones, chatting, group chatting seperti WhatsApp, itu kita juga punya. Kemudian untuk file sharing bahkan itu juga kita punya. Jadi semua udah included di dalam satu kesatuan. Bahkan di period COVID ini, kita buka akses tersebut for free. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mau akses, kita buka akses sign up-nya for free sampai tanggal akhir Mei ini sebetulnya. Jadi nanti per tanggal 1 kita akan limit ketika ada sign up ke webex.com. Kalau saat ini, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan free unlimited meeting, jadi nggak akan ada batas waktunya. Kemudian partisipannya juga bisa sampai 100 untuk yang free itu. Dan semua fiturnya udah included, yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu, yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan security. Karena kalau udah ngomongin security ini kan satu hal yang cukup fundamental ya ketika kita melakukan video conferencing meeting yang berbasis teknologi gitu. Bagaimana kita bisa mempercayakan meeting kita ke teknologi tersebut ketika teknologi tersebut ternyata gampang dibobol, terus kemudian ada faktor-faktor yang memungkinkan partisipan yang tidak diundang untuk join ke dalam meeting-meeting tersebut. Gitu. Jadi ini adalah satu hal yang perlu di highlight juga. Karena kalau dari Cisco memang kami berkomitmen dan kami transparan sekali terkait dengan security. Bahkan dari level data centernya kami pun itu kami pisahkan. Kalau di platform lain mungkin mereka akan pakai data center yang on cloud ya, di mana somehow mereka pakai third party yang di luar dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau dari Cisco, semuanya kita provide. Bahkan dari physical, ketika kita mau membuat data center, kita harus persiapkan dulu dari physical data centernya itu sendiri. Mulai dari CCTV pengawasan, physical security-nya juga kita awasin semuanya di dalam data center itu sendiri. Selain itu, kita juga melakukan penetration test reguler. Jadi setiap harinya kita selalu melakukan penetration test, baik itu dari internal, jadi kita membuat satu tim khusus yang tugasnya untuk mencoba membobol sistem kami sendiri. Selain itu, selain dari tim internal, ada juga tim third party dari eksternal yang kita bayar untuk mencoba membobol security dari Webex itu sendiri. Jadi ketika ada celah untuk dibobol, itu kita udah tahu duluan apa yang harus kita lakukan. Gitu. That's why sampai saat ini masih belum ada kasus terkait security di Cisco Webex sendiri. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Masih di mute, Ibu? Sorry, kebiasaan. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Luar biasa, sangat berguna ya untuk terutama sekarang ini kalau misalnya kita sedang WFH, kita banyak meeting segala macam. Ini tuh aplikasi yang all in one gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya Pak ya. Siap kalau gitu. Oke, selanjutnya mungkin apakah masih ada Bu Supija masih bergabung bersama kita? Masih, Bu. Oke, baik Bu Supija. Mau nanya nih Bu, soal tadi nih, ini salah satunya mungkin dari Cisco Webex juga, solusi IT Bu, kalau misalnya di Smart Computer Indo, kalau di Smart Computer Indo tuh apa aja sih Bu yang bisa ditawarkan, terutama mungkin di saat-saat seperti ini gitu? Kalau untuk solusi IT sih, terutama seperti ini ya, work from home. Seperti ini saya sedang mobile, tapi saya tetap bisa pakai Cisco Webex. Ya, itu salah satu solusi juga ya. CCTV, Vicon, beberapa produk-produk IT ya mendukung work from home. Siap, baik Bu, kalau gitu. Terima kasih.
Oke, selanjutnya mungkin karena waktu juga sudah tidak memungkinkan, bagi Bapak Ibu mohon maaf sekali yang mau menanyakan pertanyaan mungkin untuk saat ini belum bisa kita buka lagi, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu karena kita akan tetap mengirimkan materi presentasi hari ini, jadi bisa sambil di-review-review lagi ke depannya, seperti itu. Oke, untuk itu sesi panel discussion kita akhiri sampai di sini.